Annyeong guys, welcome back in my channel. Hari ini aku akan menceritakan kisah dari Korea lagi tentang aksi balas dendam seorang wanita atas kematian sahabatnya. Yuk langsung ke ceritanya, let's go. Terlihat sekelompok geng sedang merampok di sebuah minimarket. Mereka mengancam dan menyiksa kasir di sana. Tak lama datang wanita yang akan membayar belanjaannya. Si kasir yang bingung hanya bisa terdiam. Dengan santainya, wanita itu mengambil uang kembalian dari tas perampok, hingga baku hantam pun terjadi. Dia adalah mantan seorang pengawal khusus di perusahaan keamanan. Dia juga mengawal tamu VIP. Setelah berhasil mengalahkan mereka, wanita itu kembali ke rumahnya. Diketahui wanita itu bernama Okju. Saat itu Okju menerima telepon dari temannya yang merupakan seorang balerina yang bernama Min-hee. Min-hee meminta Okju datang ke apartemennya. Setelah sampai di sana, Min-hee tidak kunjung keluar. Karena hal itu, dia masuk ke sana dengan kata sandi. Di dalam, dia tidak menemukan Min-hee, hanya terdapat sebuah kotak di atas kasur. Yang di dalamnya ada sepasang sepatu dan catatan yang berkata, "Tolong balaskan dendamku." Okju kebingungan dengan pesan Min-hee. Dia mencoba meneleponnya dan terdengar dering HP yang berasal dari kamar mandi. Saat mengecek ke dalam, Okju terkejut melihat Min-hee yang sudah tidak bernyawa. Diketahui Min-hee bundir dengan pisau yang tergeletak di sampingnya. Kematian Min-hee menjadi misteri untuk Okju. Dia pun memutuskan untuk mencari petunjuk. Dimulai dengan sebuah nama Choi di kertas itu. Kemudian Okju menemukan akun di sosmed dengan nama Choi itu. Dan diketahui dari akun itu dia menjual makanan. Namun saat Okju akan memesan makanan, pemilik akun itu tiba-tiba mengakhiri chat mereka. Saat Okju melihat fotonya bersama Min-hee, HP milik Min-hee berdering dengan nomor asing. Saat Okju mengangkat telepon itu, dia hanya diam dan membiarkan penelepon itu berbicara duluan. Dia berkata bahwa Min-hee harus menemuinya dini hari besok, dan jika dia tidak datang, dia akan membunuh orang terdekat Min-hee. 너 이번에도 안 나오면 그땐 네 친구고 뭐고 네 가족까지 연다 끊어줄 테니까. Dini harinya, Okju mendatangi tempat itu dan memantau dari kejauhan. Dia melihat para pria yang sedang transaksi narkoboy, dan pria itu bernama Choi Pro. Dan saat pria itu pergi, Okju mengikutinya. Pagi hari itu, Choi pergi dari rumahnya. Melihat hal itu, Okju memulai aksinya. Dia masuk ke rumah Choi dan memasang alat penyadap suara. Saat itu, Okju membuka sebuah lemari di sana, dan ternyata di dalamnya terdapat banyak alat-alat aneh. Okju pun mendapati banyak flashdisk di sana, dan terdapat tulisan balerina. Saat mengecek isi dari flashdisk itu, dia terkejut karena isinya video dari Min-hee yang tengah diperkaos oleh Choi. Diketahuilah karena hal itu Min-hee meminta Okju membalaskan dendamnya. Setelah mengetahui apa yang menimpa sahabatnya, dia merasa marah dan akhirnya Okju menyusun rencana balas dendam atas kematian sahabatnya. Okju yang telah memasang penyadap berhasil mendapatkan info besok malam Choi akan mencari mangsa baru di klub malam yang bernama Heaven. 여자들도 잘 주잖아. 그냥 해븐에서 보자. 그냥 낚시로 하자. 내일 해븐에서 보자 그럼. Esok malamnya, Okju mendatangi klub itu. Dia pun berhasil membohongi Choi hingga masuk ke dalam jebakannya.
나 아직 부모님이랑 같이 살아. 호텔로 가자. 내가 가평에 아주 죽이는 호텔 하나 알고 있거든. 사람들은 잘 모르는 호텔인데. Okju diajak ke sebuah hotel, di mana tempat Choi melakukan aksinya. Choi pun sudah bekerja sama bersama para pegawai di sana. Saat di dalam kamar, Choi prepare untuk aksinya. Okju yang berpura-pura mabuk setelah minum sudah memiliki rencana. Saat Choi akan melancarkan aksinya, Okju menjarang Choi dan baku hantam pun dimulai. Saat itu, Okju berhasil merobek mulut Choi. Namun saat Okju akan menghabisinya, tiba-tiba saja pegawai di sana datang dan menembak Okju. Beruntungnya, Okju bisa menghindar. Akan tetapi di luar kamar, penjaga lain membawa mesin gergaji. Beruntungnya lagi, tiba-tiba ada wanita lain membuka pintu kamar sehingga pegawai itu harus kehilangan satu kakinya. Dan di saat itu, mereka kabur dari sana memakai mobil milik Choi. Saat di kafe, Okju bertanya pada siswi itu, "Kenapa kamu berada di sana?" Dia menjawab kalau dia sudah dijadikan budak oleh Choi. Dan jika dia menolak, Choi mengancam akan membocorkan videonya ke internet. Sebenarnya dia ingin melawan, tapi apalah daya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. 집중하지 않으면 인터넷에 올라가요. 저처럼 그루밍 당하는 여자애들이 수십은 될걸요? 걔네들을 노예라고 불러요. Esoknya, Choi dijenguk oleh ketua dan gengnya. Ketua geng memarahi Choi karena dia telah menyimpang dari tugasnya sebagai penjual narkoboy dan hanya membuat video asusila bersama para wanita. Ketua pun meminta Choi untuk membawa wanita yang melukainya dalam waktu 3 hari. Setelah kondisinya membaik, Choi mendatangi salah satu temannya yang merupakan apoteker bernama Myung-sik dan memintanya untuk membunuh Okju dalam waktu 2 hari. Walaupun Myung-sik tidak bisa berkelahi, namun dia mengiyahkan permintaan Choi karena tergoda dengan bayarannya. Di tempat lain, Okju bertemu temannya dan mengira bahwa Okju akan kembali bekerja sebagai pengawal khusus. Namun Okju bilang dia hanya butuh info tentang pedagang senjata ilegal. Temannya hanya terdiam. Namun saat Okju menjelaskan tujuannya, dia akhirnya memberikan info. Setelah itu, Okju dan siswi itu menemui pedagang ilegal, yang ternyata pedagangnya adalah sepasang lansia, dan terlihat juga senjata mereka yang sudah cukup tua. Okju pun membeli senjata mereka, dan juga satu senjata andalan si nenek. Saat di rumah, Okju membersihkan dan memperbaiki senjata itu. Setelah selesai, Okju pergi ke supermarket, dan saat kembali ke rumah, ternyata Choi dan Myung-sik sudah berada di sana, dan langsung menyerang Okju. Beruntungnya, Okju berhasil kabur, namun sialnya siswi itu berhasil diculik oleh mereka, dan dibawa ke kandang kuda, dan tempat itu adalah markas mereka. Di sini, Choi berbohong pada ketua dengan bilang bahwa dia sudah membunuh Okju dan menguburnya di pegunungan. Ketua pun menyuruh Choi untuk membunuh siswi itu juga, karena siswi itu bisa menjadi ancaman bagi mereka. Okju yang merasa sangat murka menunjukkan keahliannya. Dengan cepat, dia menghabisi mereka yang berhubungan dengan geng itu. Setelah mendapatkan info tentang Choi, Okju langsung menembak si penjaga hotel. 수압이 좀 약한. 그년 지금 씨발 어딨냐니까 말을 좀 하라고 이 씨발려나. 그 싸움 잘하는 기집애하고 같이 붙어 다니고 하니까.
Okju yang sudah siap mendatangi markas mereka. Saat sampai di sana, Okju melihat seragam siswi tergeletak begitu saja dan membuat amarahnya semakin besar. Okju pun langsung menghabisi para gangster yang sedang berada di dalam lift. Dan sampailah Okju di sebuah ruangan yang mana terdapat banyak anggota geng yang sedang bekerja. Dengan santainya, Okju berkata jika dia sedang mencari seorang wanita. Dan jika mereka akan membantu, maka Okju akan segera pergi dari sana. Namun di sini, si ketua yang banyak omong langsung ditembak. Dan sayangnya pada saat terakhir pelurunya habis. Dan saat itu para gangster langsung menyerang Okju. Baku hantam yang sengit pun tidak terlewatkan. Perjuangan yang keras pun akhirnya berakhir dengan menyisakan satu ajudan dari si ketua. Dan saat Okju menanyakan keberadaan Choi dan siswi itu, dia lagi-lagi tidak mendapatkan jawabannya. Hingga akhirnya ajudan itu meninggal dengan mengenaskan. Setelah berhasil mengalahkan anggota geng, Okju bertemu dengan Myung-sik di kandang kuda dengan membawa siswi yang sudah tidak berdaya. Hal itu membuat amarah Okju semakin besar. Namun saat Okju akan menembak Myung-sik, tiba-tiba saja Choi datang, menembak Okju terlebih dahulu. Namun saat itu, Choi juga membunuh Myung-sik. Dan saat Choi akan menembak Okju, dia dikejutkan dengan tembakan yang berasal dari siswi itu. Walaupun tembakannya meleset, tapi itu kesempatan Okju untuk kabur. Dan berhasil menembak Choi lebih dahulu, dan membuatnya langsung terkapar tidak berdaya. Choi yang sudah tidak berdaya dibawa ke tepi pantai, dan Okju mengeluarkan senjata andalan dari si nenek. Choi hanya bisa memohon ampunan, namun Okju bilang bahwa dia adalah perwakilan dari balerina, dan Choi tersadar bahwa dirinya telah berurusan dengan orang yang salah. Dan tanpa ampun, Okju menembakkan senjata andalan si nenek, dan Choi hanya bisa berteriak kepanasan. Di akhir film, Okju mengambil semua flashdisk di rumah Choi, kemudian dia musnahkan agar tidak ada lagi korban yang lain, dan film pun tamat.